Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Zidane Yasi Subrata. Saya dari SMA 17 Agustus 1945. Di sini di video kali ini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan di video kali ini, tapi bedanya lebih ke arah cara pembuatan dan bagaimana surat lamaran pekerjaan itu dapat diterima dengan baik oleh perusahaan dan juga cara penulisan dan lain-lain. Jadi sebelum masuk ke materinya lebih dalam, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Adalah surat resmi yang dikirim oleh sang pelamar untuk mengajukan diri pada posisi tertentu di perusahaan. Merupakan bagian penting dari proses perekrutan yang memberikan kesan pertama kepada perekrut. Jadi awalnya pintu masuknya seorang pekerja di perusahaan itu dari surat lamaran pekerjaan. Dinilai oleh sang perekrut atau sang pemilik perusahaan itu layak nggak sih atau serius nggak sih si pekerja ini untuk melamar pekerjaan, dinilai dari cara penulisan dan cara menyampaikan identitas sang pelamar di surat lamaran pekerjaan tersebut. Tujuan dari surat lamaran pekerjaan ini adalah menunjukkan minat dan kualifikasi pelamar terhadap posisi yang dilamar, atau menyampaikan kemampuan dan pengalaman kerja yang relevan, seperti kayak termasuk pengalaman-pengalaman yang sudah dituliskan di lamaran pekerjaan yang kalian buat itu, seperti kayak kalian pernah kerja di mana, gelar kalian apa, itu penting sekali, dan tujuannya agar mereka melihat keseriusan kalian dalam melamar pekerjaan. Lalu setelah tujuan dari surat lamaran pekerjaan ini, ada struktur pembuatannya. Struktur yang pertama itu bukan struktur pembuatannya, tapi struktur lamaran pekerjaannya itu seperti apa sih. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat ini berisi tentang nama, alamat, nomor telepon, email pelamar, tanggal pembuatan surat, lalu juga nama, jabatan, dan alamat perusahaan yang dituju. Lalu yang kedua ada salam pembuka. Salam pembuka ini berisi yang terhormat, atau dan juga nama penerima, atau jika tidak ada nama penerima, nama perusahaan yang dituju, gitulah. Nah, yang ketiga ini paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berisi kata-kata sambutan atau menyebutkan posisi yang dilamar dan sumber informasi lowongan pekerjaan yang jelas, dan alasan mengapa tertarik untuk melamar pekerjaan di bidang tersebut gitu. Nah, lalu ada yang keempat itu paragraf isi. Paragraf isi ini kualifikasi pelamar kerja yang relevan dengan posisi yang dituju, atau keahlian yang dimiliki dan bagaimana keahlian tersebut dapat berkontribusi dalam perusahaan atau pada perusahaan. Jadi lebih ditonjolkan lah di paragraf isi ini tentang keahlian kalian dan bagaimana kalian menyikapi kekurangan kalian dengan keahlian kalian di bidang tersebut gitu. Nah, lalu juga yang kelima ini ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini berisi harapan untuk dapat melakukan wawancara dan ucapan terima kasih atas perhatian dari sang pembaca surat lamaran yang sudah kalian buat tentunya gitu. Lalu ada tanda tangan dari sang pembuat surat lamaran gitu, atau tanda tangan dan nama terang. Biasanya tanda tangan dulu, baru untuk surat cetak dan nama lengkap pelamar. Cara pembuatannya ini ada beberapa yang biasanya dilewatkan oleh para penulis atau para pembuat surat lamaran pekerjaan. Ada 4 menurut saya yang cukup penting di sini. Yang pertama, sesuaikan dengan posisi yang dilamar. Lalu jangan menggunakan surat lamaran yang sama untuk berbagai posisi. Jadi satu surat hanya untuk satu posisi, bukan dua posisi satu surat, itu jangan, karena balik lagi perusahaan itu menginginkan pekerja yang ibaratnya serius dalam posisi tersebut gitu. Kalau satu ya satu. Nah, lalu yang kedua, jelaskan keahlian dan pengalaman secara singkat dan jelas. Fokus pada pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar gitu. Jadi fokus tadi itu kayak di poin yang nomor 4 di materi yang sebelumnya itu, tonjolkanlah keahlian kalian di mana itu menjadi poin penting untuk kalian bisa diterima di posisi tersebut. Dan juga pasti juga perusahaan juga menginginkan hal yang
sedang dibutuhkan di perusahaan. Lalu yang ketiga, perhatikan tata bahasa dan ejaan. Tata bahasa dan ejaan ini seperti gunakan bahasa yang formal dan jelas. Periksa ejaan dan tata bahasa agar surat terlihat profesional. Jadi jangan menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari, itu jangan, karena kalian ngomong dengan, ibaratnya kalian menulis untuk orang penting juga dan bukan dengan sahabat atau teman dekat gitu, bukan. Jadi kalian harus menggunakan dengan kalimat-kalimat yang ibaratnya kalimat-kalimat yang baku lah ya, dan juga ejaan-ejaan yang tepat. Jangan pakai ya udah YDH, jangan. Terus yang keempat, gunakan format yang rapi dan terstruktur. Ini digunakan dalam tata penulisan atau gunakan font yang mudah dibaca seperti Arial atau Times New Roman. Biasanya untuk di tugas-tugas SMA itu masih menggunakan Times New Roman. Dan jaga juga agar margin dan spasi antar paragraf itu konsisten, seperti margin kanan kiri itu pas dan berapa spasinya, jarak spasinya itu berapa. Nah, kayak gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesalahan dari para pembuat surat lamaran pekerjaan itu yang sering banget terjadi di kalangan inilah. Jadi kalangan pelamar gitu. Biasanya yang sering terjadi itu, yang pertama, kesalahan umum itu, yang pertama adalah surat lamaran terlalu umum, seperti kayak menggunakan template yang tidak relevan dengan posisi atau perusahaan. Jadi kayak kalian mau melamar di perusahaan elektronik tapi kalian menggunakan template yang kayak template-nya tuh dari perusahaan lain dan posisi yang lain gitu, itu jangan. Lalu kesalahan yang kedua adalah kesalahan ketik atau ejaan, seperti memberikan kesan kecerobohan dan kurang memperhatikan terhadap hal-hal yang detail gitu. Kalau kalian menulis tentang sesuatu itu jangan kayak seperti kalian menulis di sehari-hari itu, karena di tulisan itu penting dinilai oleh para pemilik perusahaan, karena dinilai bahwa keseriusan kalian itu diperhatikan di posisi-posisi tertentu. Jadi bagaimana kalian nanti menulis berkas-berkas yang ada di perusahaan agar nggak typo atau gimana, kalian harus memperhatikan detail-detail tersebut. Yang ketiga adalah tidak menyebutkan alasan melamar. Itu sangat ceroboh sekali, karena bagian penting dari surat lamaran aja, namanya aja surat lamaran. Kalau kalian tidak menuliskan maksud dan tujuan kalian untuk melamar pekerjaan, buat apa? Lalu yang keempat, terlalu panjang atau terlalu pendek. Membaca surat yang terlalu panjang itu bisa membosankan, dan membaca surat terlalu pendek itu menganggap kalian bahwa kalian itu tidak serius untuk melamar pekerjaan gitu. Jadi buatlah sesimpel mungkin, sedetail mungkin, dan menggunakan prinsip singkat, padat, dan jelas. Di bagian penutup ini itu seperti pentingnya surat lamaran pekerjaan yang tepat itu, karena awal kalian untuk masuk ke dunia perusahaan itu adalah surat lamaran pekerjaan, karena dari sana mereka menilai bahwa keseriusan kalian untuk bekerja di perusahaan tersebut, dan keseriusan kalian untuk membuat lamaran pekerjaan itu dinilai dari surat lamarnya. Jadi surat lamaran adalah peluang pertama Anda untuk menunjukkan kemampuan dan minat kepada perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Perhatikan surat lamaran Anda, mencerminkan profesionalan Anda dan perhatian Anda terhadap hal-hal yang detail. Lalu setelah beberapa proses ini dilakukan, ada proses seleksi dari perusahaan itu sendiri, yaitu surat lamaran yang baik meningkatkan peluang Anda untuk mendapat panggilan wawancara dan akhirnya diterima di perusahaan tersebut. Jadi kenapa surat lamaran itu penting? Karena surat lamaran itu balik lagi adalah ibaratnya pijakan pertama kalian untuk masuk ke perusahaan yang kalian inginkan dan di posisi yang kalian inginkan. Jadi penting sekali bahwa kalian mempelajari tentang cara penulisan dan cara struktur-struktur yang ada di surat lamaran pekerjaan itu, yang penting sekali kalian ketahui. Jika kalian bingung, masih banyak di internet yang contoh-contoh surat lamaran pekerjaan, tapi jangan di copy paste, karena pasti bakal terlihat sama seperti di internet itu.
bukan mencerminkan diri kalian sendiri di perusahaan, karena emang dari internet sudah diciptakan orang lain terus kalian copy paste tuh jangan. Yang penting ada amati, terus modifikasi, lalu baru kalian boleh kirim ke perusahaan yang kalian inginkan gitu. Lanjut untuk pembahasan dari kaidah kebahasan yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan itu, yang pertama adalah bahasa yang formal dan sopan. Bahasa yang formal dan sopan ini mencerminkan bahwa kalian tahu di mana kapan kalian melakukan mengeluarkan kata-kata yang formal dan mengeluarkan kata-kata yang digunakan sehari-hari. Itu kalian juga dilihat keprofesionalan kalian dalam bekerja dari penggunaan bahasa yang formal dan sopan. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang resmi dan sopan. Hindari penggunaan bahasa sehari-hari tidak sesuai dengan konteks formalnya, gitu loh. Contohnya itu seperti dengan hormat, saya mengajukan permohonan, kayak gitu. Contoh yang tidak tepat, saya ingin kerja di sini, itu tidak tepat karena menggunakan kalimat sehari-hari. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Kalimat dalam surat lamaran pekerjaan harus singkat, padat dan jelas tanpa bertele-tele gitu. Hindari penggunaan kalimat yang berbelit-belit agar pesan yang ingin disampaikan itu tersampaikan kepada pembaca dan kepada perusahaan. Lalu contoh yang tepatnya itu adalah saya memiliki pengalaman kerja di bidang pemasaran dan selama 3 tahun. Contoh pemasaran itu contoh. Kalau kalian nggak minat di tempat di posisi tersebut, masih banyak posisi-posisi lain yang kalian ingin masuk ke perusahaan tersebut. Lalu menggunakan ejaan yang benar. Balik lagi dari materi yang tadi juga, nggak jauh-jauh, ejaan dan tata bahasa yang baik dan benar. Lalu surat lamaran pekerjaan harus mematuhi ejaan yang benar, yang disempurnakan. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia itu ada EYD. Nah, tuh. Perhatikan ejaan dan tanda baca seperti penggunaan koma, titik, dan harus kapital dan huruf kapital yang harus digunakan di awal kalimat. Contohnya, saya sangat tertarik untuk melamar di posisi tersebut. Yang tidak tepatnya itu, saya sangat tertarik untuk melamar posisi tersebut karena. Lalu penggunaan kalimat aktif. Contohnya, sebisa mungkin gunakan kalimat aktif agar surat lebih lugas dan jelas. Lalu yang kelima itu ada menggunakan kata yang positif dan percaya diri. Seperti cara pembawaan kalian dalam menulis, kalian harus memperlihatkan kalian itu percaya diri dalam melamar pekerjaan tersebut dan tidak pilihan kata-kata yang mencerminkan percaya diri namun tetap rendah hati gitu loh. Jadi tidak jumawa dan tidak terlalu menyombongkan diri lah gitu. Lalu yang keenam itu menghindari penggunaan singkatan yang tidak jelas. Seperti jika menggunakan singkatan, pastikan singkatan tersebut umum dan mudah dimengerti oleh pembaca gitu. Contohnya kayak, saya punya pengalaman kerja di PT XYZ, namun saya sangat tertarik di posisi ini gitu. Itu karena kan singkatan itu kan tidak mudah dimengerti ya oleh si pembaca, jadi membuat bingung terkadang. Jadi ya, lalu lanjut ke poin yang ketujuh aja, menggunakan struktur yang teratur. Surat lamaran harus disusun dengan rapi dan terstruktur, mengikuti format yang jelas dan tidak membingungkan. Lalu yang ke-8, memperhatikan pemilihan kata yang tepat. Jadi pilihlah kata-kata yang sesuai dengan konteks pekerjaan yang dilamar serta ditujukan kepada sang pembaca atau pengalaman yang relevan dengan posisi yang dituju gitu. Jadi kurang lebih segitu sih kaidah kebahasan yang terdapat di surat lamaran pekerjaan yang tadi saya terangkan di awal, karena memang kurang lebih yang dibahas hanya tata bahasa dan tata cara pengetikan dan penyampaian tujuan kalian untuk menuju ke sang penerima gitu loh, penerima di perusahaan tersebut. Jadi kayaknya materinya sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika cara penyampaian saya kurang sempurna, karena manusia tidak jauh dari kata salah dan mau bagaimanapun saya sudah semaksimal mungkin. Jadi ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.